Hawajali. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir nggak teman-temannya pada hari ini? Iya. Yang tidak hadir lagi ya, bagus ya kalau gitu. SPLDV A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di sini disebut persamaan satu, yang kedua adalah persamaan yang dua. Kalau menggunakan metode determinan, coba tentukan bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo 2x2 dari matriks koefisiennya saja. Sekarang ditunjuk, coba Yoga maju ke depan. Misalkan matriksnya adalah A. Coba tentukan determinan dari A. Menentukan determinan dari matriks koefisien, jadi mencari nilai D besar. Determinan dari matriks koefisien ini adalah merubah dari model matematika atau SPLDV menjadi bentuk matriks. Sekarang bagaimana menentukan nilai determinan dari matriks koefisiennya ini? Determinannya saja. Ada yang bisa maju ke depan? Hanya menentukan nilai D. Yoga bisa memperbaiki nilainya? Yang depan gimana ini? Nanti ya Gisel ya. Jangan malu untuk tunjuk tangan ya. A1. Gimana, sudah benar jawabannya? Harus menggunakan tanda garis tegak. Jadi kalau determinan berarti di sini A1 kali B2 dikurangi dengan B1 kali A2. Berarti apa definisi dari determinan matriks yang berordo 2 x 2? Apa kemarin, ayo definisi dari matriks yang berordo, determinan matriks yang berordo 2 A1 B2 dikurangi A2 B1. Berarti apa definisi dari determinan matriks? Ada yang bisa menjawab? Donal utama. B1 kali A2 disebut apa? Berarti determinan itu adalah selisih ya benar, selisih hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal samping. Itu yang disebut determinan matriks ordo 2 x 2. Kalau misalkan ada matriks A memiliki elemen A, B, C, dan D. Elemen itu anggota, punya anggota A, B, C, dan D. Bagaimana menentukan inverse dari matriks A? Ada yang bisa maju ke depan? Ari, gimana Ari? Lupa. Jadi memiliki 2 baris dan 2 kolom. Maka menentukan inverse dari matriks A adalah seperdeterminan dari matriks A, determinan tadi AD dikurangi BC, dikalikan dengan adjoint dari matriks A.
Berarti seper adjointnya determinannya AD dikurangi BC dikalikan dengan adjoint matrix. Adjoint matrix seperti yang kalian pelajari kemarin, berarti untuk diagonal utama elemennya ditukar posisinya. Sedangkan untuk diagonal samping elemennya berubah tandanya. Tadinya positif menjadi negatif. 2 kali 2 dan inverse matrix 2 kali 2. Sekarang apa hubungannya kalau diterapkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang coba kalian amati video yang ditayangkan di depan. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. Selamat datang di restoran kami ini. Selamat menunjuk. Kamu bisa keluar perjalanan KW. Sampai sini kalau nanti. Oh iya, bisa saya ulangi. Bisa dua nasi goreng dan dua nasi. Silakan. Selamat datang di restoran kami. Silakan mau pesan apa? Oh iya, bisa saya ulangi. Pesan 3 nasi goreng sama 4 pisang. Silakan tunggu sebentar ya. Selamat pagi, selamat datang di restoran kami. Silakan dipenuhi. Mau pesan apa? 4 nasi goreng spesial dan 2 dot pisang. Bisa saya ulangi, memesan 4 nasi goreng spesial dan 2 dot pisang. Terima kasih ya. Silakan tunggu sebentar. Berapa sih yang bayar? Yang keras deh. Pelanggan kedua akan membayar ke kasir. Adakah yang bisa membantu Della menghitung berapa uang yang harus dibayar oleh Vira? Sekarang setelah kalian mengamati video yang tadi, bagaimana termasuk masalah apa dalam video tadi, dalam masalah tersebut? Termasuk ke dalam jenis masyarakat. Persamaan linier dua variabel atau sistem persamaan linier dua variabel. Yang mana yang benar? PRDP apa SPRDP? Karena di sini ada 2 persamaan linier 2 3
ditanya di situ kalau dia membeli 4 nasi goreng dan 2 nutrisari, berapa yang harus dia bayar? SPLDV tersebut ada 2 cara yang bisa kita gunakan yang berhubungan dengan konsep matriks, yaitu kita bisa gunakan metode determinan matriks dan bisa kita gunakan metode inverse matriks. Kalau misalkan masalah tadi kita selesaikan menggunakan metode determinan matriks, langkah pertama bagaimana? Kita buat apa dulu? Jadi misalkan X adalah 2 nasi goreng dan 3 nutrisari. Dia harus membayar 65.000. Yang pelanggan kedua membeli berapa? 4 nutrisari. Harus membayar 90.000. Yang ditanya apa tadi? Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Vira jika dia membeli 4 nasi goreng dan 2 nutrisari? Sekarang kita sudah tahu masalahnya di sini. Bagaimana menentukan nilai X dan Y-nya kalau menggunakan metode determinan? Sekarang, kalau kita gunakan metode determinan, langkah pertama adalah kita harus merubah SPLDV ke dalam bentuk matriks. Jadi langkah pertama, ubah SPLDV ke dalam bentuk matriks. Yang pertama, harus dibuat matriks apa dulu namanya? Matriks apa yang dibuat pertama kali? Koefisiennya. Koefisien dari X ada angka berapa saja di sini? Kemudian langkah berikutnya buat matriks konstantanya. Dan 90.000. Sekarang langkah berikutnya setelah kita ubah SPLDV ke dalam bentuk matriks, langkah kedua adalah yang ditentukan adalah tentukan nilai D, DX, dan DY. D itu adalah determinan dari matriks koefisien. Berarti D sama dengan kita ambil matriks koefisien 2, 3, 4. Berarti AD-nya berapa? 8. Kemudian DX. Untuk menentukan DX, kita lihat kolom pertama harus kita ganti dengan matriks konstantanya. Berarti di sini 6 dikurangi 10.000. DY-nya sekarang kita tentukan DY. 2 berarti 2 kali 90.000. Berapa Bel? Ya, dikurangi 60.000. Berapa nilainya? X dan Y. Sekarang, bagaimana rumus mencari X? Bentar ya. DX-nya berapa tadi? 10.000. Ya. Kemudian nilai Y. DY-nya berapa nilainya? Sudah kita dapatkan nilai X dan Y. Jadi kalau 4X ditambah 2Y itu nilainya sama dengan 4 kali 10.000 ditambah 15.000. Berapa totalnya? 70.000. Hasilnya adalah 70.000. Jadi berapakah uang yang harus dibayarkan Vira? Jadi Vira harus membayar 70.000
70.000. Iya, Siap. membayar 70.000 Ya. Jadi Vira harus membayar 70.000 untuk 4 nasi goreng spesial dan jadi banyak sekali masalah sehari-hari itu yang bisa kita ubah ke dalam bentuk SPLDV dan nanti bisa kita selesaikan dalam bentuk dengan metode determinan matriks atau inverse matriks. Selain itu, mungkin di SMP dulu kalian sudah pernah mempelajari selain menggunakan metode determinan atau inverse matriks, kira-kira bisa menggunakan metode apa? Bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Untuk metode inverse tidak Ibu jelaskan lagi. Nah, sekarang Ibu bagikan LKS yang harus kalian kerjakan menggunakan 2 metode. Sebelum Ibu bagikan LKS-nya, coba kalian perhatikan soalnya ya. Aja dulu. Coba kalian amati masalah yang ada di depan. Naira memiliki setumpuk kartu. Keseluruhan kartunya dipilah menjadi 2 menurut bentuknya. 2 bagian menurut bentuknya. Satu jenis berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat gambar 3 buah segitiga dan 2 bintang. Satu jenis lagi berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat gambar 4 segitiga dan 3 bintang. Berapa banyak kartu persegi dan kartu lingkaran yang harus diambil dari tumpukan kartu agar jumlah kartu segitiga yang terkumpul nanti sebanyak 180 dan jumlah gambar bintangnya 103. Lingkaran ada 4 buah segitiga dan 3 bintang. Kira-kira berapa banyak kartu yang harus diambil supaya banyaknya bintang yang terkumpul 130 dan banyaknya segitiga yang terkumpul sebanyak 180. Soal di depan ini disajikan dalam bentuk LKS. Sekarang kalian kerjakan berkelompok. Masing-masing kelompok nanti 2 orang. Gunakan metode determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Biar nggak ini aja. Waktu mengerjakannya maksudnya ya sudah habis. Sekarang kalian presentasikan bagaimana soal tadi kalau dikerjakan menggunakan metode determinan. Siapa yang mau maju ke depan kira-kira yang banyak sekali ya. Duja, coba maju ke depan. Siapa yang bisa mempresentasikan hasilnya ke depan menggunakan metode determinan? Siapa yang bisa? Ya, silakan Diku maju ke depan. Suaranya
Ya teman-teman, pertama kita buat permisalan. Kita misalkan X adalah persegi, Y adalah bentuk kartu lingkaran. Jadi persamaannya yaitu 3X plus 4Y sama dengan 180. 2X. Yang kedua yaitu ditanya. Di soal ditanyakan berapa banyak kartu persegi dan kartu lingkaran dari tumpukan kartu agar kartu segitiga 180 dan bintang 130. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita ubah ke dalam bentuk determinan matriks. Matriks variabelnya yaitu X dan Y, sedangkan matriks konstantanya adalah 180 dan 130. Kemudian kita cari determinan matriks variabel X. Untuk mencari determinan variabel X, kita ubah kolom pertama menjadi matriks konstanta. Matriks konstantanya adalah 180 dan 130. Di sini kita kalikan diagonal utama dan kita kurangkan diagonal samping. Untuk matriks variabel Y, kolom pertama kita biarkan dan kita ubah kolom kedua dengan matriks konstanta. Cari deh di bawah. Kemudian sekarang kita tentukan nilai X. Sebentar dulu. Nilai D. Di sebelah sini. Untuk menentukan rumusnya adalah dx per d. Nilai dx adalah 20 per
Nilai DY juga sama, yaitu DY per D. Jadi dapat disimpulkan banyak kartu persegi dan lingkaran dari tumpukan kartu agar segitiga 180 dan bintang 130 adalah dengan cara 20 kartu persegi ditambahkan 30 kartu lingkaran. Terima kasih. Dari soal yang diberikan di depan tadi, yang dimisalkan sebagai X adalah kartu berbentuk persegi, yang Y adalah kartu yang berbentuk lingkaran. Dari permasalahan tadi muncul model matematikanya 3X plus 4Y sama dengan 180 dan 2X plus 3Y sama dengan 130. Yang ditanya adalah berapa banyak kartu persegi dan lingkaran yang harus diambil oleh Naira supaya banyaknya segitiganya 182 dan jumlah bintangnya 130. Ternyata setelah digunakan metode determinan didapatkan nilai DX-nya 20, DY-nya 30. Perlu diingat ya, untuk lambang determinan adalah menggunakan garis tegak, bukan kurung siku. Setelah didapatkan nilai DX, DY, dan D, kita tentukan nilai X dan Y. DX per D dan 30 kartu berbentuk lingkaran. Jadi banyak kartu yang harus diambil, semuanya sebanyak 50 buah. Sekarang kalau menggunakan metode yang bisa maju, coba Yulia maju ke depan. Bahwa kartu persegi itu dimisalkan dengan huruf X dan kartu lingkaran dimisalkan dengan huruf Y. Nah, seperti yang telah dituliskan oleh teman saya tadi, bahwa persamaannya itu 3X ditambah 4Y sama dengan 180 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 130. Nah, dan yang ditanyakan itu adalah banyak kartu persegi dan kartu lingkaran dari tumpukan kartu agar jumlah kartu tersebut 180 dan 130. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode inverse. Yang pertama-tama itu adalah kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita tahu bahwa bentuk matriks pertama ini merupakan koefisien, dan yang kedua adalah variabel, dan yang ketiga adalah konstanta. Nah, untuk memudahkannya, kita ubah bentuk matriks pertama ini kita namakan dengan huruf A, dan bentuk matriks kedua kita namakan dengan huruf X, dan yang ketiga adalah dengan huruf B. Nah, yang kita cari sekarang adalah jumlah dari kartu persegi dan kartu lingkaran yang dianggap dengan X. Maka kita tuliskan di sini X sama dengan A inverse dikali B. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika untuk mencari X, kita lihat di bentuk pertama, A tersebut terletak di posisi depan. Nah, dan di sini saya telah jelaskan bahwa yang terjadi adalah X. Jadi secara otomatis A tersebut harus dipindahkan. Maka jika ada bentuk notasi matriks ini yang dipindahkan, maka itu yang diinverskan. Maka kita tulis dengan A-1 dikali B. Nah, dan selanjutnya kita lihat X ini mewakilkan bentuk matriks kedua, yaitu X dan Y. Nah, di sini adalah A inverse
A ini adalah mewakilkan dari bentuk matriks pertama yaitu 3, yaitu ada elemen 3, 2, 4 dan 3. Dan notasi matriks B ini mewakilkan bilangan 180 dan 130. Nah, sekarang kita masukkan rumus dari metode inversi ini. Determinan A dikalikan dengan adjoint dari A sama dengan 80 dan 130. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita akan tentukan elemen dari diagonal pertama. Tanda dari kita diubah, yaitu determinan A itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Di diagonal utama ini ada angka 3 dan juga 3, berarti kita lihat diagonal sampingnya itu ada 4 dan 2, berarti 4 dikali 2. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh Nuria tadi, bahwa nah, untuk mencari adjoint dari A, kita lihat diagonal utama ini harus diubah posisinya. Karena angkanya sama, jadi posisinya jadi tidak ada perubahan lagi. Nah, dan untuk diagonal sampingnya yang diubah itu adalah tandanya. Karena di awalnya positif, maka kita ubah menjadi negatif. Jadi kita tulis min 3, min 2, min 4 dan 3. Hasil dari 98 itulah 1. Nah, karena hasil 1 dibagi 1 adalah 1, dan jika dikalikan dengan bentuk matriks pertama, maka hasilnya sama. Jadi kita tulis tetap. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perkalian dari kedua bentuk matriks ini. Yang pertama kita lihat bentuk matriks kedua. Kita anggap kita gunakan telunjuk dan jari tengah. Kita lihat di baris pertama dari bentuk matriks pertama itu adalah jari telunjuk dan jari tengah. Di sini kita lihat telunjuk menunjukkan angka 3 dan jari tengah menunjukkan angka min 4. Nah, dan jika seperti yang saya katakan tadi, bahwa baris dari bentuk matriks pertama dikalikan dengan
kolom dari bentuk matriks kedua. Jadi telunjuk ini menunjukkan angka 3 dan min 4, dan jika kita ubah ke sini, maka ibu jarinya menunjuk pada kolom kedua dari bentuk matriks kedua menunjukkan angka 180, dan jari tengahnya menunjukkan angka 130. Jadi 3 dikalikan dengan 180 dan min 4 dikalikan dengan 130. Dan untuk yang ini juga sama metodenya seperti ini, min 2 dikalikan dengan 180 dan 3 dikalikan dengan 130. Nah, dan hasil kali dari 3 dikali 180 ini ada 540, dan min 4 dikalikan dengan 130 adalah 520, karena tandanya min, berarti min dikali plus adalah min, dan min 2 dikalikan dengan 180 hasilnya adalah min 360, dan 3 dikalikan 130 adalah 390, maka hasilnya adalah 540 dikurangi 520 adalah 20, dan min 360 ditambah dengan 390 adalah 30. Demikianlah maka banyak tumpukan kartu persegi dan lingkaran yang diperlukan adalah 20 dan 30. Jadi setelah kita dapatkan model, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Matriks koefisien kita kasih nama dengan matriks A. Variabelnya kita kasih nama dengan matriks E. Dan non konstantanya kita pilih dengan nama matriks B. Kalau kita mencari X, maka harus kita pindahkan matriks A. Matriks A jika dipindah maka menjadi kebalikannya, menjadi inverse. Jadi kalau kita menentukan nilai X atau X dan Y, maka matriks A-nya harus di-inverse. Di-inverse berarti dicari nilainya, kebalikannya. Rumus inverse matriks adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoint matriks, sehingga didapatkan nilai 30. Kalau di sini tanda kurungnya bukan kurung tegak, karena bukan menentukan determinan. Di sini adalah kurung siku. Nah, berarti minggu depan Ibu akan ulangi lagi untuk pembahasan inverse matriks yang ordo 2x2. Nah, tapi sebelum itu coba kalian kerjakan dulu untuk tes tertulisnya. 1-2 soal Ibu berikan, nanti dikumpulkan karena nilainya ini akan diambil untuk dimasukkan di nilai rapot ya. Silakan kalian buka. Ingat kerjakan sendiri, jangan yang kerjakan. Akan Ibu bagikan di pertemuan berikutnya ya. Tidak isi remedi karena itu hanya tugas. Berarti karena berhubung waktu sudah habis untuk pembelajaran kali ini, tolong jangan dilupakan lagi tadi bagaimana cara penggunaan metode determinan dan inverse matriks. Untuk pertemuan berikutnya kalian siapkan, kalian belajar di rumah tentang determinan matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode Salus. Karena di pertemuan berikutnya Ibu akan membahas bagaimana cara penggunaan metode Salus untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini karena tidak ada yang ditanyakan lagi, maka Ibu akhiri sampai di sini. Silakan Bella untuk Prabowo Sandi.